Halo teman-teman semua, hari ini saya akan bahas lebih dalam tentang fungsi thinking ya, T dalam teori kepribadian MBTI atau MBTI. Thinking dan feeling dalam MBTI sering disalahpahami. Seorang thinker bukan berarti dia tidak berperasaan, dan seorang feeler bukan berarti orang yang emosional atau sensitif. Perbedaan tipe yang thinking atau yang T dominan adalah mereka lebih mengambil keputusan dengan mengevaluasi sesuatu secara impersonal daripada interpersonal. Contohnya, seorang thinker itu akan memutuskan sesuatu berdasarkan perhitungan produktivitas dan efisiensi. Sedangkan seorang feeler akan memutuskan dengan mempertimbangkan relasi mereka terhadap orang lain. Tipe thinker yang kuat cenderung membeli barang berdasarkan harga yang termurah yang bisa ia dapatkan di pasar. Sedangkan seorang feeler cenderung membeli barang ke teman terdekatnya, meskipun mereka tahu harganya lebih mahal daripada harga pasar. Tipe thinking juga bukan berarti orang itu pintar. Thinking adalah preferensi seseorang untuk mengkategorikan informasi sedemikian rupa supaya keputusan yang dia ambil bisa diambil dengan lebih efisien. Seseorang yang bertipe thinking biasanya akan mempertimbangkan sesuatu berdasarkan perhitungan yang kuantitatif. Thinker bertujuan untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Oleh sebab itu, sering menggunakan alat seperti rumus, prinsip, atau standar tertentu untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Seperti fungsi-fungsi lainnya, thinking itu terbagi dalam dua jenis, yaitu ada yang introvert dan juga yang extrovert. Introverted thinking itu sering disingkat menjadi TI. Tipe yang menggunakan fungsi ini adalah tipe yang TP, yaitu INTP, ISTP, yang menggunakannya sebagai fungsi dominan. ENTP dan ESTP akan menggunakannya sebagai fungsi pendukung. Tipe TI ini biasanya tidak bisa berhenti berpikir. Mereka mengkategorikan informasi yang mereka dapat ke dalam framework atau kerangka berpikir mereka. Tujuannya supaya mudah memahami sesuatu. Cara INTP memahami sesuatu mirip dengan IPA atau Science. Contohnya, supaya dapat memahami bagaimana cara organ hewan bekerja, INTP atau ISTP itu akan membelah kodok dan melihat bagaimana organ-organnya dan bagaimana mereka bertautan satu sama lainnya. Contoh lain yaitu dalam fotografi. TI itu akan senang sekali belajar tentang fungsi-fungsi yang mempengaruhi hasil foto, seperti fungsi ISO, shutter speed, white balance, dan fungsi-fungsi lainnya dengan secara detail. Pengguna TI yang dominan seperti INTP atau ISTP biasanya menunjukkan sifat yang haus dengan pengetahuan dan senang belajar secara luas dan mendalam akan suatu hal. Perbedaan utamanya yaitu INTP terus belajar tentang teori dan filsafat, sedangkan ISTP biasanya tidak sabar untuk mengaplikasikan apa yang dia pelajari ke dunia nyata. Di sisi lain, fungsi extroverted thinking adalah fungsi yang membuat tipe penggunanya yaitu tipe TJ, yang terdiri dari INTJ, ENTJ, ISTJ, dan ESTJ untuk selalu mencari cara yang paling efisien dan optimal dalam menyelesaikan sesuatu. Dibandingkan dengan yang introvert, extroverted thinking itu lebih peduli dengan produktivitas. Karena itulah mereka lebih berorientasi pada action. Dan kemudian jika ada masalah, mereka akan langsung mencari penyelesaian on the fly dengan cepat. Sedangkan yang introvert biasanya harus mempelajari, memahami sampai benar-benar dalam baru siap untuk memutuskan dan action. Contohnya, untuk menghadapi masalah perusahaan yang terus merugi, pemimpin yang bertipe extroverted thinking itu akan mengatasinya dengan memangkas jumlah pekerja atau memecat pekerja-pekerjanya supaya perusahaannya tetap bisa sehat. Tapi tipe lainnya kemungkinan akan kesulitan melakukannya karena peduli dengan kesejahteraan karyawan dan juga stakeholder lainnya. Tipe yang memiliki extroverted thinking biasanya memiliki bakat alami untuk menjadi pemimpin atau manajer di perusahaan. Karena mereka itu sangat cermat dalam mengambil keputusan yang sifatnya teknis dan juga berorientasi pada goal setting dan juga achievement. Teman-teman perlu ingat bahwa tipe dominant thinking dan feeling semuanya memiliki emosi dan perasaan. Perbedaannya hanya pada cara berpikir dan mengambil keputusan. Perlu diingat juga bahwa seorang thinker itu bisa jadi mengambil keputusan yang sifatnya feeling ya atau F karena mendapatkan tekanan dari lingkungan misalnya. Tapi seorang yang dominant thinking jika tidak membuat keputusan yang terbaik karena harus berkompromi dengan lingkungan, biasanya itu akan merasa tidak enak dan menyesal kemudian. Sebaliknya, seorang feeler itu biasanya akan lebih nyaman mengambil keputusan yang mungkin tidak efisien. Contohnya, dia mungkin akan memilih
tidak memecat karyawan-karyawannya dan membiarkan perusahaannya rugi secara finansial, tapi menyenangkan karyawan dan juga stakeholder mereka. Nah, setelah mendengar pembahasan tentang fungsi thinking secara mendalam, apakah Anda seorang thinker atau feeler? Dan kalau misalnya benar Anda ada seorang thinker, fungsi apa yang lebih banyak digunakan teman-teman? Apakah thinking yang introvert atau extrovert? Silakan tulis di komentar di bawah. Jika teman-teman masih bingung tipe kepribadian kalian, jangan ragu ambil tes kepribadian secara gratis yang ada di deskripsi di bawah. Dan jika masih belum pasti, silakan hubungi kami untuk konsultasi secara privat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.